Wakil Ketua KPK Lili Pintauli bakal kembali menjalani sidang etik dari Dewan Pengawas terkait dengan dugaan gratifikasi akomodasi dan tiket menonton MotoGP dari Pertamina. Ini bukan kali pertama Lili Pintauli harus menjalani sidang etik di KPK. Sebelumnya, dia juga pernah tersandung pelanggaran etika karena berkomunikasi atau bertemu dengan pihak yang tengah berperkara dengan KPK pada tahun 2021. Kita akan bahas soal pelanggaran etika berulang dari petinggi lembaga anti rasuah atau KPK ini. Ada sejumlah narasumber yang akan hadir. Kami masih menunggu karena sudah berjanji dengan kami untuk bisa hadir melalui Zoom mantan pimpinan KPK, Pak Saud Situmorang, dan ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau disingkat MAKI, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat pagi. Salam sehat. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bayu. Ya, Mas Boyamin, kita masih menunggu Pak Saud, mudah-mudahan tersambung nanti kapanpun Pak Saud bisa hadir, Pak Saud Situmorang nanti join dengan kita ngobrolnya. Dan pemirsa Sapa Indonesia, kami sudah berusaha mengundang Dewan Pengawas KPK dan juga juru bicara KPK, tapi belum ada respon sejak kemarin. Mudah-mudahan saya juga mengundang saat ini, kalau memang nanti bisa bergabung, tentu kami senang begitu. Nah, mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang, kalaupun nanti tersambung masih melalui sambungan telepon juga akan kami... Oh, sudah tersambung. Pak Saud, selamat pagi, Pak. Selamat pagi kembali, Pak Mas Bayu. Ya, makasih Pak Saud. Mohon maaf kita terus hubungi Pak Saud nih. Terima kasih. Saya ke Bang Boyamin dulu. Bang Boyamin, sampaikan kepada... Kita udah pernah dengar nih, Lili Pintauli berkaitan dengan MotoGP. Nah, ini kan waktu itu dugaan. Sekarang juga kita harus sebutnya dugaan begitu. Tetapi bukti-buktinya memang sudah jelas ya. Ini memang betul diterima, Pertamina juga sudah diperiksa. Jadi biasanya MAKI punya data-data ini sedemikian rupa bahwa ini betul-betul terjadi. Dan ini pasti atau jelas lah kita mengerti ini gratifikasi bagi seorang pimpinan KPK. Mas Boyamin. Ya, kalau Dewan Pengawas ini sudah akan menyidangkan dalam bentuk beracara sidang. Rencananya besok ya? Ya, itu artinya buktinya sudah sangat cukup kuat. Karena saya kan berpengalaman melaporkan Dewan Etik itu beberapa kali. Dan yang itu kalau sudah cukup bukti dan diklarifikasi segala macam, oke, digelar dalam persidangan. Meskipun itu hanya mengulang, itu tapi formalitasnya harus dibawa ke persidangan. Tapi kalau buktinya tidak cukup ya langsung di-cut di awal bahwa ini buktinya tidak cukup. Gitu. Jadi ini sudah yakin kalau ini sih memang hal-hal yang disangkakan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik Bu Lili ini sudah kuat dan proses-proses berikutnya bahwa selentingan bahwa mengundurkan diri segala macam itu. Jadi menurut saya sudah selesai ini sebenarnya, the end kalau menurut saya Bu Lili ini. Ya, sebelum sampai ke sana saya mengerti maksud Mas Boyamin ya. Kita memang terus mengikuti juga. Artinya kan ini sudah bukan pelanggaran etika yang pertama kali begitu ya. Sedikit ya Mas Boyamin sebelum saya ke Pak Saud nanti. Kalau Ibu Lili dikatakan nih, kita juga mendengar sejak kemarin begitu terutama kita dengar Ibu Lili Pintauli ini juga mengajukan pengunduran diri. Nah, saya pengen tahu persisnya seperti apa, mungkin Mas Boyamin dan juga nanti Pak Saud mengetahui apakah benar mundur begitu. Nah, kalau mundur Mas Boyamin, Anda mengerti secara hukumnya dan juga SOP-nya nanti di dalam KPK begitu. Apakah ini berarti menghentikan perkaranya dan lain-lain, Mas Boyamin? Ya, karena sanksi terberat dari Dewan Pengawas yang peraturan Dewan Pengawas tahun 2020 itu adalah diminta mengundurkan diri. Sanksi terberatnya itu. Kalau sudah mengundurkan diri ya selesai. Makanya kemarin kan semingguan ini saya minta Bu Lili mundur aja lah demi menjaga marwah KPK, menjaga marwah pemberantasan korupsi, dan utama adalah menjaga semangat masyarakat yang sangat mendukung pemberantasan korupsi. Nah, ini jangan dipatahkanlah sayap rakyat ini dengan legowo Bu Lili untuk mengundurkan diri. Karena memang sanksinya itu. Dan itu kan kalau seperti di Amerika itu kan ketika sudah mengundurkan diri atau anggap aja mengaku bersalah kan tidak perlu di persidangan dan selesai gitu. Jadi Dewan Pengawas juga tidak perlu persidangan lagi kalau memang mengundurkan diri, itu selesai tugasnya. Soal nanti ada gratifikasi itu persoalan hukum gitu. Jadi bukan tugasnya Dewan Pengawas lagi.
Kalau kemudian juga yang dulu kan pernah saya laporkan ke Kejaksaan Agung terkait dengan Tanjung Balai, itu dugaan melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana di situ pimpinan KPK dilarang melakukan kontak baik langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun terhadap tanda kutip orang yang sedang pasien KPK. Dan itu sudah Kejaksaan Agung sampai saat ini tidak pernah menyatakan itu tidak ditindaklanjuti gitu, bahwa menerima laporan saya dan kemudian pada posisi berikutnya belum pernah ditutup. Jadi ini bisa saja masih berjalan dan saya berharap itu berjalan. Dan ini nanti kalau dugaan gratifikasi dan suap itu saya juga sudah yakin, karena apa? Dalam kasus Pertamina ini saya tahu persis, bahkan saya sampai berotot-ototan dengan Pak Karyoto gitu, karena dulu kasus ini ditangani Kejaksaan Agung sampai bulan Oktober November. Terus diminta oleh KPK, meskipun itu dibantah, tapi saya tahu persis itu bahkan diminta untuk prestasi akhir tahun. Nah, terus kemudian karena ini tidak proses pengambil alihan, maka KPK agak lamban sampai bulan Februari lah. Kira-kira prosesnya itu mulai November sampai Februari penyelidikan, terus kemudian Maret ditingkatkan penyidikan. Nah, pada posisi inilah yang istilah saya kemudian kok begitu cepatnya Bu Lili malah seperti menelikung dalam lipatan atau menyalip dalam tikungan, pokoknya yang mana aja deh ini. Tiba-tiba malah dapat fasilitas tiket dari Pertamina ini. Jadi yang Pak Karyoto dan mungkin Pak Firly berjibaku untuk mempercepat kasus Pertamina ini, dugaan pembelian LNG, dugaan korupsi pembelian LNG dari Afrika, dan kemudian justru kok Bu Lili malah seperti berhappy-happy dengan Pertamina gitu. Ini kan suatu penelikungan gitu. Saya kasihan pada posisi sampai Pak Karyoto harus berbantah-bantah dengan saya dalam kasus ini. Dulu memang belum saya buka bahwa KPK meminta sebuah kasus kan gitu. Tapi ini sebenarnya kasus inilah pembelian LNG dari Afrika, yang itu pembeliannya $8 per galon, tapi kemudian dijual dalam negeri 5 galon dengan anak perusahaan. Jadi yang merugikan itu, saya tahu persis kasusnya. Jadi tiba-tiba di sisi lain itu. Jadi itu satu. Jadi ini kedua, saya ingin kemudian sebenarnya ini kalau nanti tidak mundur dan katakanlah sanksi Dewan Pengawas itu hanya potong gaji lagi, saya masih punya satu cadangan untuk Bu Lili, itu dugaan pelanggaran etik juga gitu. Jadi bahkan saya ingin melacak semua hal penanganan perkara oleh oleh KPK ini. Saya ingin lacak apakah ada jejak-jejak Bu Lili gitu. Jadi Tanjung Balai ada, Pertamina ada pembelian LNG, terus kemudian ada satu lagi adalah pokoknya yang sudah diproses sampai pengadilan oleh KPK itu terkait dengan di Sumatera bagian tengah agak timur lah itu. Jadi ada di situ lagi jejak. Dan itu yang menyampaikan ke saya malah justru dari penegak hukum yang lain, malah dugaan pelanggaran etik itu. Jadi sampai saya pada posisi tertentu, jangan-jangan Bu Lili ini banyak jejak lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang biar Pak Saud lah nanti yang membahas seperti apa sebenarnya. Ya, baik. Dari obrolan kita, Mas Boyamin, berarti sekali lagi ini dugaan begitu ya, nanti kita tunggu proses-prosesnya secara hukum dan juga di KPK kalau memang terjadi sidang kode etik di KPK besok dari Dewan Pengawasnya. Jadi ada KPK sedang menangani kasus mengenai Pertamina pembelian LNG, kemudian ada Ibu Lili yang mendapatkan tiket nonton MotoGP. Apakah ini terkoneksi atau ada hubungannya? Kira-kira begitu yang Mas Boyamin ingin sampaikan ya. Saya menyarikanlah buat pemirsa Sapa Indonesia. Nah, saya sekarang ke Pak Saud. Pak Saud, kita pernah mengikuti juga Ibu Lili Pintauli berkaitan dengan melanggar kode etik juga di sidang di Dewan Pengawas. Agustus 2021 bertemu dengan orang yang sedang berperkara, Wali Kota Tanjung Balai pada waktu itu begitu. Dan ada keputusan dari Dewan Pengawas betul melanggar, tapi hukumannya saya ingat betul tuh Pak Saud salah satu yang protes begitu, logika hukumnya di mana hanya dipotong gaji pokok, which is itu hanya 2 juta ya. Pak Saud mengungkapkan juga kepada kami media begitu. Ini akan berbeda atau Dewan Pengawas akan lebih berani karena ini sudah kesekian kali. Menurut Pak Saud, saya yakin Anda juga berkomunikasi dengan teman-teman di dalam KPK yang saat ini masih bertugas di sana. Pak Saud. Ya, jadi saya sudah melakukan 4 kasus Tanjung Batu, hubungan yang bilang ada pertemuan
Terus yang keempat yang dikaitkan dengan KPK. Jadi yang dikaitkan dengan karena dia berhubung ini bisa jadi karena disampaikan Mas Boyamin Ya. bisa jadi dia keluar dari gratisnya dia bisa dikategorikan yang kita perlu teliti lebih lanjut nanti ya. Mm-mm. Dia berhubungan langsung karena ketika ada proses penyidik itu secara dia tidak boleh langsung jalan hubungan karena ada kasus di Pertamina yang sedang ditangani oleh Ya. hubungan itu ya mau konteksnya apapun terserah gitu. Itu makanya ketika kemudian pada saya dulu ya kan kita menghindari waktu itu saya diminta jadi ketua Natal. Itu kita tolak. Karena kita melihat panitia Natal itu nanti saya berhubungan dengan orang-orang kan di situ banyak penyelenggara negara itu. Ya. Ya kan dengan ya itu kita hindarin karena itu ada konflik of interest. Jadi sampai sedetail itu kita memperhatikan seseorang tidak boleh kontak dengan siapapun gitu. Jadi sekali lagi 4 perkara ini saya pikir sudah sangat terang benderang ya kalau lihat dari bagaimana Dewas 01 sampai Dewas 02 itu kan di situ sudah jelas. Boyamin bilang tadi dikaitkan dengan yang Mas Bayu sampaikan kenapa saya tidak terima waktu di 2 juta karena kalau melanggar sanksinya itu terdiri dari potong gaji dan diminta mengundurkan diri. Saya nggak tahu ini Boyamin nanti lagi apa itu alternatif atau kumulatif itu Mas Boyamin pasalnya. Kumulatif, Pak. Harusnya kumulatif. Jadi saling memberatkan, saling menambahkan begitu ya. Ya. Oh, jadi oke. sama itu dia udah harus keluar itu. Ya, kita semua mengikuti proses ini dan apapun hasil dari Dewan Pengawas KPK ketika melakukan sidang kode etik kita hormatilah begitu ya Pak Saud dan juga Mas Boyamin. Tapi Pak Saud, apakah boleh kali ini kita sedikit optimis bahwa Dewan Pengawas akan lebih, bahasa saya nih, meniru Mas Boyamin, lebih keras, menjaga marwah KPK, ya, sehingga kemudian lebih tegas, lebih jelas, lebih masuk akal lah begitu kira-kira dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK kalau memang melanggar begitu. Kita punya optimisme ke arah sana nggak kali ini untuk Dewan Pengawas kali ini, Pak Saud? Ya, yang paling utama kan kita harus mengikuti sistem, ya. Jadi sistem yang udah dibuat itu jangan dilanggar. Wah itu kan di situ ada proses. Jadi jangan ujuk-ujuk mundur terus kemudian sidangnya selesai. Nggak lanjutin. Enggak, ini dia lanjutin dulu sampai kemudian nanti diputuskan bahwa dia melakukan pelanggaran berat baru diminta yang itu tadi dan selanjutnya jangan diselesaikan. Ini nanti sama saya kerja di kantor X dan saya akan pidana di kantor X itu. Terus saya mundur, ya selesai. Kalau marah itu. Ya, ingin tahu juga Pak Saud, izin ya. Apakah seorang pimpinan KPK itu bisa mudah mengundurkan diri atau harus ada alasan-alasan tertentu begitu untuk mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK, Pak Saud? Kalau berdasarkan ketentuan ada kali di peraturan KPK di Perdewas 01 tahun 2020 itu kan di situ sudah jelas bahwa dia diminta mundur kalau yang mereka sebut sebagai yang disebut nilai KPK itu integritas, kepemimpinan, keadilan dan seterusnya. Kalau ini kan semua sudah semuanya, walaupun ini nilai-nilai KPK ini sudah berbeda dari sebelumnya. Kalau KPK sebelum itu kita RIKAP, ya, R-nya religi, R-nya itu dibuang, sekarang integritasnya di depan, dan dikasih sinergi. Nah, sinergi ini kalau sesama aparat hukum ya boleh sinergi, meningkatkan kelanjutan. Tapi kalau sinergi dalam bakal calon jadi lain gitu. Ya, pengertian sinergi itu seperti apa gitu.
Oke, baik. Baik Pak Saud, nanti sekalian kita juga membenahi lagi jalur komunikasi kami dengan Pak Saud dan Mas Boyamin.